Halo pemirsa PAL TV, pelesiran PAL TV kali ini masih di Guilin, Cina Selatan. Guilin memiliki pemandangan yang indah dan unik. Dalam pepatah Cina, Guilin juga disebut sebagai tempat terindah atau surga dunia. Terletak di Guangxi, Zhuang, dan di tepi barat Sungai Lijiang. Kota ini ada sejak zaman dinasti Qin tahun 2014 sebelum Masehi. Pagi ini kami bersiap menelusuri salah satu sungai yang cantik, yakni Lijiang River atau Yangshuo River. Kali ini kami naik rakit yang muat untuk 4 orang. Per orang harga untuk wisata sungai Yangshuo sekitar 160 yuan atau sekitar 300 ribuan. Dari atas rakit kita bisa menyaksikan pemandangan sepanjang sungai. Udara cerah dan tidak hujan. Meski dingin karena angin yang bertiup dari pegunungan sekitar sungai, kami tetap antusias menikmati perjalanan sungai. Kalau diperhatikan, pemandangan di sepanjang Li River menyerupai lukisan-lukisan Cina yang sering kita lihat. Perubahan alam yang menyebabkan banyaknya peninggalan gunung-gunung batu kars. Secara geografis, Cina Selatan merupakan daerah kars utama di dunia dan Guilin merupakan yang paling khas karena berbentuk sebuah teluk sejak beberapa ratus tahun lalu. Menikmati alam pegunungan dan bebatuan kars yang indah dari atas rakit memang mengasyikkan. Terlebih pergi bersama teman-teman dekat, yang pasti momen tersebut sangat bagus untuk diabadikan dengan video ataupun foto. Berlibur ke satu destinasi wisata dimanapun biasanya ada kewajiban peserta tur untuk mengunjungi lokasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Seperti kali ini, kami wajib mampir di tempat pembuatan sutra yang terkenal di Guilin, yakni Taihua Living House. Di sini menjual berbagai macam produk yang dari bambu. Dari serat bambu. Ada sepatu dari bambu, celana dalam dari bambu.
dari serat bambu, kemudian ada sikat gigi, ada untuk pengering rambut dari serat bambu. Yang paling saya suka itu yang buat di mesin cuci. Saya tidak usah pakai sabun lagi selama 1 tahun lebih. Ya, jadi saya udah pakai. Sayangnya kami tidak diizinkan mengambil banyak gambar di sini. Banyak yang menarik berkunjung ke negeri Cina. Salah satunya kuliner pasaran seperti durian juga ada di Cina. Meski tetap diimpor dari Thailand atau Malaysia. Sebab alam Guilin sendiri tidak memungkinkan untuk durian tumbuh. Kuliner kuitiao atau mie putih juga bertebaran di Cina. Karena tur muslim, mie yang dibuat dengan keahlian tangan ini dapat disantap dengan berbagai lauk pauk. Lokasi berikutnya yang kami sambangi yakni desa yang dulunya hampir semua penduduk di sini membuat tahu atau tofu sebagai mata pencaharian. Saking terkenalnya tahu yang berasal dari kawasan ini, pemerintah menjadikan lokasi ini sebagai tujuan wisata. Oh, semuanya gorengannya di sana. Dia cuma goreng tahu aja sana. 对穆斯林的话，这些的话它都是从这边做出来的，不是2块2块kena kuali dia. 对，这个可以吃，这些可以吃。Ini boleh, ini boleh. 这些不可以。就他吃豆腐的了嘛，就他吃豆腐的。说这个可以来一份，这个最好吃啊。 Itu sama sama apa jahe? 对，都很不错啦。对。 哇，这个姜糖水的，Tahu berapa? 臭豆腐。 Tahu. 对，这个是西施豆腐。 Sekarang kita ada di namanya kawasan Kampung Tahu. Jadi di desa Insiko kawasan itu dibuat kampung, itu namanya Kampung Tahu. Tofu kalau kita lihat misalnya di supermarket itu ada tofu. Nah di sini ini asal muasal ini tofu. Nah kita nak jengok di dalam Kampung Tahu ini ada apa Pak? Nama daerah ini Lucuchen, masih di Guilin, Cina. Nama daerahnya Lucuchen. Kita mau lihat proses pembuatan tahu mungkin agak beda dengan yang ada di Indonesia, apalagi mungkin yang ada di Palembang. Mungkin hasil olahannya yang beda. Tahunya mungkin sama rasa, ada kembang tahu. Di sini juga ada tahu yang difermentasi, berbagai jenis olahan tahu. Malah ada tahu yang dibusukkan seperti misalnya kalau kita tuh caluk ya, terasi itu dibusukkan, dan di sini ada namanya tahu dibusukkan dan mereka suka. Kalau kita pasti ada galak makannya. Nah, kita nak jengok cak manon yang di dalam. Yuk. Bangunan yang ada di sini tidak diubah, tetap saja menjadi sebuah kampung dengan rumah-rumah yang berdekatan. Lucuchen nama kampung tahu ini, sebuah kampung yang cukup asri. Kuliner dari tahu seperti kembang tahu, tahu kering dan lainnya tersedia di sini. Mengelilingi kampung tahu, ada juga menemui rumah-rumah yang di depannya menjual oleh-oleh dengan harga yang cukup murah, seperti tas, aneka baju, makanan kecil maupun lainnya. Bawang Palembang, ini banyak oleh-oleh di Cina yang cukup murah. Banyak bordiran, cocok untuk oleh-oleh. Nanti minta baik ya.
sekarang jamnya makan siang. Seperti biasa kami mampir ke restoran halal dengan menu khas seperti mantau goreng dan aneka lauk seperti ikan goreng, ayam goreng, dan aneka sayur. Semua halal dan enak dimakan. Kebersamaan saat makan siang pun menjadi hal yang ditunggu saat mengikuti tur-tur seperti ini. Tempat selanjutnya yang kami kunjungi yakni taman di tengah kota, di mana ada dua pagoda kembar di tengah danau buatan, yakni pagoda bulan dan matahari. Banyak pengunjung yang datang ke sini sekedar untuk duduk dan berfoto. Menjadi kebiasaan warga Cina di sini untuk menikmati fasilitas apapun yang sudah dibuat oleh pemerintah. Istimewanya, setiap lokasi wisata pastilah bersih dan terawat sehingga menyenangkan untuk dikunjungi. Sahabat TV, sekarang kita ada masih di Guilin, Cina. Sekarang ada di kawasan pagoda bulan dan matahari. Kita ada pagodanya, ada dua pagoda. Pagoda itu dihubungkan dengan pipa di bawah, jadi antara pagoda itu terhubung. Di situ biasa dipakai orang Buddha untuk sembahyang. Apalagi nanti di hari-hari besar Cina itu pasti ramai di pagoda ini. Jadi di sini jadi ke tempat wisata, udaranya sejuk, lumayan banyak keluarga, family yang datang sini, banyak anak-anak, banyak orang dewasa, orang-orang tua. Pokoknya kalau di Guilin ini banyak tempat wisata yang memang nyaman dan bagus untuk dikunjungi sore hari atau malam hari. Kita mau lihat kan keseruannya seperti apa ya. Nah, kali ini kami ketemu dengan waktu untuk berbelanja. Seperti diketahui, industri fashion Cina terkenal di mana-mana. Apa sih yang tidak dibuat oleh negeri tirai bambu ini? Semua jenis fashion ada, terkenal dengan harga murah dan model yang bagus-bagus. Belanja merupakan hal yang sangat menarik, terutama bagi para wisatawan. Satu pusat perbelanjaan yang kami kunjungi yakni Zhongshan, sebuah kawasan belanja yang cukup luas. Selain menjual semua pernak-pernik oleh-oleh Cina, di sini juga dijual pakaian wanita, pakaian pria, sepatu, dan lain-lain. Layaknya sebuah pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi, pastilah tersedia juga tempat makan atau resto tempat nongkrong. Selain itu juga, jalan pedestrian dibuat senyaman mungkin, sehingga memungkinkan orang untuk dapat membaca nama-nama toko yang akan dikunjungi.